Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Setioji dengan NPM 333219068. Di sini saya akan membahas mengenai dasar-dasar routing dengan menggunakan Cisco Packet Tracer pada mata kuliah jaringan komputer plus tutorial. Oke, di sini kita perlu bantuan software simulasi yaitu Cisco Packet Tracer. Nah, untuk mekanisme jaringan yang dibuat itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi, asumsinya kita punya satu buah router, kemudian kita punya dua buah switch ya. Dan pada masing-masing switch tersebut terdapat tiga buah device berupa PC. Nah, untuk PC-nya ya pastinya IP-nya beda-beda sih di sini sih. Gitu. Ibaratnya dari satu buah dari switch yang ini dengan switch yang kedua itu, dari switch pertama dan switch kedua itu pasti IP dari masing-masing device-nya itu pasti berbeda. Nah, gimana caranya dari end device di switch pertama dapat berkomunikasi ke end device di switch yang kedua? Karena kan kalau untuk switch itu kan hanya menghubungkan satu end device dengan end device lain pada area tersebut aja. Misalnya pada jaringan pada area yang satu jaringan dengan dirinya gitu. Nah, kalau dengan switch yang kedua ini kan dia nggak satu jaringan kan. Nah, sekarang kita coba gimana caranya supaya dia bisa berkomunikasi. Oke, sekarang kita langsung aja ke Cisco Packet Tracer. Ini belum di diam dulu. No. Oke. Nah, oke, di sini sekarang kita ambil dulu aja untuk switchnya. Nih switch pertama, nih switch kedua misalkan. Nih misalkan switch satu, nih switch dua misalkan. Nah, sekarang ambil end device-nya berupa PC, kita ambil dulu aja. Nah, setelah itu kita ambil untuk yang switch keduanya. Oke, kalau udah kayak gini, sekarang kita hubungin dulu dengan Chopper Strike. Fast Ethernet to Fast Ethernet. Ini juga sama, kita hubungin dulu. It's oke. Nah, sekarang setelah kita hubungkan masing-masing end device dengan switch-nya, sekarang kita konfigurasikan di desktop to IP configuration-nya. Misalkan yang ini 170.0.0.1. Ini kita copy aja. Sorry, 170.0.0.1. Nah, ini juga sama, titik dua, titik tiga. Nah, yang ini nanti kita rename dulu deh. Titik satu, titik dua, ini titik tiga. Oke, nah sekarang yang ini, misalkan yang ini 10, nah misalkan 170 deh, 170.0 jadi 170, 102 misalkan, 100.0.0.1, copy, ups, sorry. Oke, desktop IP configuration 3. Oke. Nah, kalau udah kayak gini sebenarnya dia udah bisa komunikasi tapi hanya pada misalnya misalkan dari PC pertama dengan PC kedua dia udah bisa, tapi kalau misalkan dengan PC pada switch pertama ke PC switch yang kedua dia belum belum bisa dia karena dia belum terhubung gitu ya. Misalnya kita hubungnya di sini antara switch satu dengan switch kedua, kita harus pakai router. Nah, sekarang kita coba ping deh misalkan ping 170.0.0.2. Nah, dia nggak ada masalah dia kalau untuk pingnya gitu. Tapi kalau misalkan ping apa ya, misalkan nih kita subsidinya kita gigabyte internet, 3 gigabyte internet misalkan kayak gini deh, misalkan aja kita langsung
Oke, command prompt misalkan ping satu dari berapa ya sih? Bentar, kok lupa ya. Oke, ups, salah. Satu, ini dua, nah ini tiga. Nah, misalkan kalau misalkan nih kalau misalkan kita hubungin kayak gini gitu, ping 102.0.3, sorry, titik tiga, ya dia nggak apa ya, nggak bakal bisa gitu tuh kalau kita hubungin dia antara satu buah switch dengan switch lain seperti ini, dia dia kan nggak bisa berkomunikasi kan, akhirnya dia perlu bantuan si router. Sebentar, oke. Nah, sekarang kita ambil si routernya. Routernya sebenarnya ada banyak sih nih, kita ambil yang ini aja misalkan. Nah, terus kita hubungkan antara switch satu dengan si router ini, 0 to 0, yang ini dengan, nah, sip. Nah, sekarang kalau misalkan udah terhubung kayak gini, selanjutnya kita konfigurasi nih si router ini nih supaya dia nih bisa jadi jembatan itu tuh, bisa jadi penghubung antara semua end device di switch pertama dengan semua end device yang berada pada switch yang kedua. Caranya gimana? Kita klik aja si routernya. Ini dia udah on sini. Kalau misalkan masih off, dia nggak ada si lampu hijaunya ini. Notifikasi hijau dia nggak ada. Ini kan ada nih notifikasi hijau kecil tuh. Oke, kita tunggu dulu bentar. Masih ting. Oke, kita wait dulu aja sebentar ya. Oke, nggak bisa kayaknya ya. Oke, nah sekarang gimana cara konfigurasinya? Sini kan kita punya dua buah jaringan ya asumsinya, yaitu pada switch pertama dan pada switch kedua. Nah, caranya tadi kan kita hubungin yang switch pertama itu dengan, sebentar, kita hapus dulu deh. Sorry. Nah, tadi kan kita hubungin nih, ini yang switch pertama yang ini switch pertama kita hubungin dengan router pada gigabit Ethernet 0/0/0. Nah, sementara yang 0/0/1 itu kita hubungin pada switch yang kedua ini gitu. Nah, maka untuk konfigurasinya kita dari yang 0/0 dulu aja ya. Nah, di sini kita sama ini si IP-nya dia nih, 004. Jadi kita anggap aja ini sebagai apa ya? Jadi kayak seolah-olah si router ini bagian dari si switch satu. Nah, nanti di slide apa ya, di port selanjutnya ya. Nah, ini belum kita onin dulu. Port selanjutnya di IPv4 si apa ya? Port yang 0/0/1 itu kita samain juga dengan IP yang ada di end device pada switch kedua ini, 0/4. Oke, kita onin dulu dia biar dia nyala portnya, biar aktif portnya. Oke, kita wait sebentar. Oke, ini gigabit. Wow, benar-benar gak. Oke, nah sekarang kalau misalkan kita tes ping ya, kita tes ping roto ping 102.0.0.3. Harusnya sih dia udah nggak ada trouble sih, dia udah bisa komunikasi. Oke, dia masih RTO ya. Kita lihat dulu. Ini enggak. Oke, kenapa dia masih RTO ya? Sebenarnya karena kita belum set si apa ya, home base-nya dia nih, home base-nya masing-masing end device-nya. Nah, caranya di sini nih. Kita tadi kan di sini kan IP-nya itu kan untuk yang port pertama itu kan 4 ya, kita masukin 4. Nah, home base-nya kita samain nih semuanya nih. Itu di default gateway 4, ini juga sama 4. Pokoknya kita samain dah. Ini juga sama. Nah, sementara untuk yang port selanjutnya kita samain dengan IP yang pada port selanjutnya juga.
Kita samain IP configuration, kita samain juga. Nah, harusnya sekarang dia udah nggak ada apa ya, masalah lagi sih harusnya. Coba kita command prompt ping 102, sorry sorry, 102.0.0.3. Oke ya, dia bisa komunikasi ya. Dia bisa komunikasi itu antara dari si eh, PCD PCD switch pertama dengan PC 3 di switch yang kedua. Nah, ini dia aktif ya. Nah, coba kalau misalkan kita dari yang switch ini deh, misalkan kita ping dulu, misalkan sorry, ping 102.0.0.1. Ini sebenarnya ping ke ini ya, ke apa? Ke PC dalam satu jaringan yang sama. Nah, itu di 1021. Jadi dari PC 2 ke PC 1 ini dia no problem, gak ada masalah. Coba dari PC 2 yang switch kedua ini terhadap PC 2 di switch pertama. Ping 170.0.0.2. Coba kita coba. Kayak dia bisa komunikasi. Nah, di sini berarti fungsi router ini eh, dia bisa menjembatani dari dua buah jaringan yang berbeda. Di sini asumsinya kita punya jaringan dengan port IP dengan IP 170, dan di sini kita punya jaringan dengan IP 102. Nah, artinya dari perbedaan kedua jaringan ini dia dapat apa ya, dihubungkan dengan si router ini. Karena kalau misalkan switch itu kan ya dia sebenarnya sama ya sebagai penghubung antara satu end device dengan end device lain, tapi karakteristik dari router sama si apa switch ini pasti dia berbeda. Kalau misalkan switch dia hanya bisa eh, menghubungkan semua end device yang ada pada satu jaringan. Nah, tapi kalau misalkan dia beda jaringan kayak gini, dia nggak bisa, dia perlu bantuan si router. Nah, itu kayak gitu. Oke, nah sekarang coba kita kirim pesan kali ya. Yang ini kan ya. Nah, coba misalkan ini ke mana ya? Ah, ke sini deh, misalkan. Simulation, klik. Coba simpel aja deh. Sini ke sini. Bisa nggak? Lumayan lama ya? Kok lumayan lama? Coba kita delete, kita new lagi deh. Skenario pertama. Simulation dari sini ke sini. Sorry sorry sorry, salah klik, salah 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 salah. Kita new lagi, misalkan ke sini ke sini. Nah, sekarang kita coba kirim pesan dari area switch satu ini ke end device di switch yang kedua. Apakah dia bisa? Kita cek. Kalau dia ping dia bisa, harusnya ketika kirim pesan dia juga bisa. Oke, bisa ya. Dia nggak ada masalah untuk kirim pesan. Coba sekarang kita dari PC 3 ke PC 2. Misalkan, kok malah klik yang itu sih? Salah, 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 salah. Ini ke sini. Sorry, sorry. Salah, salah, salah.
salah ini ya, salah salah klik ya. Harusnya kita simpel yang video. Oke, dia nggak ada no problem kayak ini ya. Coba kita lihat dulu. Oke, dia no problem. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk pengiriman pesan ya, bukan pengiriman pesan dari satu buah jaringan dengan kepada jaringan yang lain. Kita matiin dulu aja simulasinya. Kita delete. Nah, eh jadi di sini dapat terlihat bahwa karakteristik dari si router dengan switch itu berbeda ya. Salah satunya adalah yang paling terlihat pertama dengan jelas adalah switch tidak dapat menghubungkan apa ya, tidak dapat menjadi penghubung ketika end device tersebut berbeda jaringan. Nah, tapi di sini sebagai alternatifnya kita dapat menggunakan router sebagai eh, jembatan penghubung antara jaringan pertama dengan jaringan yang kedua. Kurang lebih seperti itu. Baik, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Eka Setioji. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang penyampaian. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.